Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil kitabil karim, fattaqu mastata'tum. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada pesan yang istimewa bagi seorang khotib dan umumnya kepada para jamaah sekalian, kecuali marilah kita di dalam kesempatan yang baik ini untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Karena hanya dengan ketakwaan itulah maka kita mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan keimanan itulah kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu lil mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina thayyibatan. Al-ayah. Dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, ialah surga yang mengalir di bawahnya sungai. Di sana khalidina fiha, selama-lamanya. Dan di sana, di surga itu merupakan tempat yang terbaik. Itulah surga Aden namanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita yang hadir ini termasuk minal mu'mininal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mu'mininal muttaqin, takwa itu secara letterlek atau kata lain daripada takwa itu adalah al-itqan, artinya hati-hati. Artinya ketika kita memang sudah dijamin bahwa tempat kita di surga, bukan berarti lalu kita kepedean. Kita tetap harus memiliki sikap hati-hati. Nah, itulah al-itqan atau takwa. Sikap hati-hati ini ditunjukkan misalnya oleh seorang imam mujtahid, yaitu Imam Abu Hanifah. Beliau ini di samping seorang faqih mujtahid besar, beliau juga seorang entrepreneur atau pengusaha. Beliau ini mewarisi usaha dari ayahandanya, pedagang kain sutra. Nah, suatu ketika beliau punya partner bisnis namanya Hafiz. Ya Hafiz, wahai Hafiz, fi saubi, di dalam kain ini kada aiban, ada cacatnya. Fa'idha ba'athu, ketika kamu nanti menjual kainku ini, fabayyin, maka tolong jelaskan kepada calon pembelinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata Hafiz yang partner bisnisnya Abu Nu'man atau Imam Abu Hanifah ini namanya manusia, al-insan mahallul khata'i wan nisyan, lupa, tidak memberitahukan barang yang dijual itu, langsung dijual begitu saja dengan izin Allah, dibeli. Nah, ternyata setelah pulang lapor kepada Imam Abu Hanifah, Tuhan, sudah saya jual barang panjenengan.
Akhirnya ditanya, apakah sudah kamu jelaskan bahwa di dalam kain sutra saya ini ada cacatnya walaupun sedikit? Waduh, maaf Tuan, lupa saya menyampaikan. Akhirnya laba daripada penjualan kain ini dimasukkan dalam kategori barang subhat. Dan barang subhat ini kemudian diberikan, disedekahkan kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah contoh sikap kehati-hatian. Nah, kita diingatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat. Nabi pernah meriwayatkan atau menyampaikan sebuah hadis, man faraqar ruhul jasada wa huwa bariun min salasin dakhalal jannah. Barang siapa yang mati bariun, terbebas, min salasin, dari 3 perkara, maka dia masuk surga. Artinya kalau dia melakukan 3 perkara ini, surganya ditunda barangkali. Apa itu? Yang pertama adalah al-kibru, yaitu merasa sombong pada hatinya. Al-kibru, sombong. Karena dengan sombong itu kemudian kita gampang meninggalkan perintah-perintah Allah, bahkan meremehkan baik perintah-perintah Allah, perintah Rasul maupun kepada orang lain. Karena itu orang yang sombong ini tidak jadi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi, yang di-cancel surganya, tidak jadi masuk surga, itu adalah yang disebut al-ghulul. Al-ghulul itu orang yang berkhianat. Mula-mula tidak hati-hati, lama-lama menjadi khianat. Karena itu kadang-kadang bahasa ekstrim, ada orang penjual makanan, apakah itu bakso sapi. Bagaimana ketika sudah laris manis, maka bahan bakunya ditambahi bukan hanya sapi yang halal, tapi sapi yang haram pun dijual. Nah, ini sudah al-ghulul. Nah, dari sinilah kemudian contoh dari Imam Abu Hanifah, seorang mujtahid besar itu barangkali perlu kita renungkan. Yang ketiga, kata Nabi, yang tidak jadi masuk surga itu adalah wadain, orang yang punya hutang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barangkali untuk yang pertama kita tidak, karena kita sudah membaca 2 kali syahadat. Yang kedua pun kita tidak. Tapi yang ketiga ini, apalagi di musim pandemi, tercatat oleh BPS di Jawa Timur saja, mulai dari 2020 sampai Maret 2021, itu ada penurunan atau penambahan angka kemiskinan 11% di perkotaan. Artinya ada orang miskin 20.000. Nah, biasanya orang miskin untuk mencukupi kebutuhannya itu, dia punya iman, tidak mau mencuri, tapi menghutang. Nah, apakah hutang ini hukumnya haram? Tentu tidak, asal memenuhi etika Islam, yaitu hutang tapi bermaksud untuk membayar. Nah, menarik terkait dengan hutang ini, siapapun yang tidak punya hutang, saya kira pasti kita semua pernah punya hutang. Baik itu untuk permodalan maupun untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, apalagi di musim pandemi. Nah, tetapi kita bisa terbebas dari hutang, sebagaimana janji Allah di dalam At-Tolak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesulitan apapun yang dihadapi pasti ada jalan keluarnya, termasuk ketika kita punya hutang. Nah, karena itu mari saya sampaikan sebuah fakta. Di zaman Rasulullah itu ada salah seorang sahabat namanya sahabat Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Beliau adalah sahabat Ansor dari Madinah, perawakannya, priantunnya ini ganteng. Bahkan beliau ini salah satu sahabat yang cerdas dan kebetulan tidak punya jambang, tidak punya jenggot. Masuk Islam usia 18 tahun, termasuk orang yang cerdas, karena itu diberikan sertifikasi oleh Nabi untuk bisa mengeluarkan fatwa sejajar atau sama dengan sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu an. Nah, suatu saat
sahabat Mu'adz bin Jabal ini tidak berangkat Jumatan. Lalu Nabi mencari, mana Mu'adz? Mu'adz mana? Akhirnya waktu yang berbeda, sahabat Mu'adz matur, kula Kanjeng Nabi nyuwun duka, kala wingi kula mboten saged nderekaken Jumatan. Kemana kamu? Ceritanya di hari itu Jumat pagi ada orang. Orang ini menagih hutang ke rumah saya, orang Yahudi. Lalu pagi-pagi sudah berdiri di pintu saya. Nah, karena saya tidak punya uang untuk membayar, maka saya tidak berani keluar sampai saya meninggalkan sholat Jumat. Wahai Mu'adz, kamu mau saya berikan ijazah. Jangankan utangmu sebesar dunia pun akan terbayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, berapa besarnya hutangnya Mu'adz bin Jabal ini? Ternyata dalam hitungan rupiah, kalau emas itu 201 gram, kira-kira satu gramnya 900.000, itu 180 juta. Memang bukan angka yang kecil. Tapi setelah diberikan janji oleh Nabi, kamu mau saya beri ijazah? Mau, tentu, semangat ini sahabat Mu'adz. Oke, siap, kamu terima ijazah saya. Baca Ali Imran ayat 26-27. Ayat 26, ayat 27. Inilah yang diijazahkan oleh Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Lalu diamalkan, akhirnya terbayarlah hutang itu. Karena itu barangkali sebagai refleksi, senyampang kita betul-betul ingin mempertahankan ketakwaan kita. Dan supaya surga kita tidak ditunda, siapa sih yang tidak punya hutang? Kalau ingin cepat membayar hutang, bisa kita coba untuk kita amalkan. Karena ini adalah bukan ijazah khotib, tapi ijazah dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim.